Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okaivita Disa Putri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di dalam bidang teknologi. Perkembangan IPTEK bersentuhan langsung dengan nilai-nilai budaya dan agama, sehingga di satu pihak diperlukan semangat objektivitas, sedangkan di pihak yang lain, IPTEK perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangannya. Hubungan IPTEK, budaya dan agama yaitu: yang pertama, IPTEK bergantung pada nilai-nilai budaya dan agama, sehingga dalam pengembangannya IPTEK perlu didasarkan pada sikap religiusitas manusia. Yang kedua, IPTEK tidak bergantung pada nilai-nilai budaya dan agama, sehingga terjadi sekularisasi yang berakibat pada kemajuan IPTEK yang tidak dapat dikontrol oleh nilai religiusitas manusia. Hal ini terjadi karena beberapa ilmuwan beranggapan bahwa IPTEK memiliki hukum tersendiri dan tidak boleh diintervensi nilai dari luar. Yang ketiga, IPTEK hanya menjadikan nilai-nilai budaya dan agama sebagai relasi dialog ketika diperlukan. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama, di mana dalam perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bersifat niscaya. Karena pengembangan ilmu yang terlepas dari ideologi bangsa dapat mengakibatkan sekularisme. Bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat, sehingga ketika pengembangan ilmu terlepas atau tidak berakar pada ideologi, maka sama halnya dengan membiarkan ilmu itu berkembang tanpa arah dan tujuan yang jelas. Eksistensi ilmu pengetahuan. Dengan lahirnya ilmu pengetahuan menandakan lahirnya peradaban modern yang terukur dan diikuti dengan kecenderungan manusia memposisikan ilmu pengetahuan secara parsial antara hakikat, proses, dan nilai guna. Dengan adanya ilmu pengetahuan, kita dapat mengembangkan budaya diri sebagai manusia yang bermoral, bermartabat, dan berbudaya. Pengembangan ilmu pengetahuan tidak hanya sebagai sarana kehidupan manusia, tetapi sudah menjadi bagian dari harga diri dan mitos bangsa. Fenomena perubahan tercermin dalam masyarakat yang sedang mengalami transisi, yaitu masa transisi masyarakat budaya agraris tradisional menuju masyarakat budaya industri modern, di mana pada masa ini peran mitos sudah mulai diambil alih oleh akal dan pikiran. Yang kedua, masa transisi masyarakat budaya etnis kedaerahan menuju masyarakat budaya nasional kebangsaan, di mana pada masa ini penataan struktur pemerintahan, sistem pendidikan, dan penanaman nilai-nilai etik dan moral merupakan upaya serius untuk membina dan mengembangkan jati diri dalam satu kesatuan bangsa. Yang ketiga, masa transisi masyarakat budaya nasional kebangsaan menuju masyarakat budaya global mondial, di mana pada masa ini masalah lingkungan mulai dilepaskan dalam fanatisme primordial kesukuan, kebangsaan, atau keagamaan, mulai mengendur menuju ke kesadaran mondial dalam satu kesatuan yang konkret. Yang keempat, batas-batas sempit mulai terbuka, tetapi tetap menoleransi floriformitas. Alternatif pengembangan dapat kita lihat dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Karena dalam setiap pengembangan ilmu pengetahuan harus ada validitas dan reliabilitas agar dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama yaitu pengembangan dari ontologi yang menitik beratkan pada eksistensi atau keberadaan ilmu pengetahuan
yang memberikan landasan bagi penyusunan asumsi dan dasar-dasar teoritis. Yang kedua, pengembangan dari epistemologi yang berkaitan dengan sumber pengetahuan, sumber kebenaran, dan cara-cara memperoleh kebenaran. Yang ketiga, sumber dari aksiologi yang berkaitan dengan pertimbangan nilai seperti etis, moral, dan religius dalam setiap penemuan, penerapan, dan pengembangan ilmu. Prinsip-prinsip berpikir ilmiah, yaitu yang pertama, berpikir secara objektif dengan cara memandang masalah dengan apa adanya, terlepas dari faktor-faktor subjektif seperti perasaan, emosi, dan keyakinan. Yang kedua, berpikir secara rasional dengan cara menggunakan akal sehat yang dapat dipahami dan diterima oleh orang lain. Yang ketiga, berpikir secara logis dengan cara menggunakan logika, tidak mengandung unsur pemikiran yang kontradiktif. Yang keempat, berpikir secara metodologis dengan cara menggunakan metode keilmuan yang khas dalam berpikir dan bertindak. Yang kelima, berpikir secara sistematis dengan cara berpikir dan bertindak menggunakan tahapan langkah prioritas yang jelas dan saling terkait satu sama lain. Paradigma adalah pandangan mendasar para ilmuwan tentang yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan, yang kemudian tidak hanya berkembang dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi juga berkembang dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial. Paradigma mengandung sudut pandang, kerangka, acuan yang dijalankan oleh para ilmuwan yang kemudian mereka mampu menjelaskan dan menjawab tentang permasalahan yang ada dalam ilmu pengetahuan. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang pertama, adanya pengerusakan lingkungan yang disebabkan oleh iptek, baik dalam dalih percepatan pembangunan daerah yang tertinggal atau upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadikan sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek. Yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai tergantikan dengan gaya hidup yang global seperti hidup yang berfoya-foya. Aspek historis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan di Indonesia dapat kita lihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat, di mana pada alinea keempat ini terdapat kata mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengacu dalam pengembangan iptek melalui pendidikan yang tidak terlepas dari nilai-nilai spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas kebangsaan, musyawarah, dan keadilan. Aspek sosiologis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat kita temukan dalam sikap masyarakat yang sangat memperhatikan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, di mana ketika dalam pengembangan iptek tidak sesuai dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya akan terjadi penolakan. Sedangkan dalam aspek politis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek biasanya lebih bersifat apologis, karena hanya dengan memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila secara lebih lanjut. Bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama, kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Yang kedua, globalisme, yaitu lemahnya daya saing negara Indonesia dalam pengembangan iptek. Yang ketiga, konsumerisme yang menjadikan negara Indonesia sebagai pasar produk teknologi negara lain yang pengembangan ipteknya lebih maju. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.